Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa, orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1.100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam. Melahirkan 1.100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para ikhwan, para saudara-saudaraku, para kaum muslimin, hati-hatilah ketika mendengar keterangan seperti yang kita dengar bersama dari Islah Bahrawi yang menyatakan, mengutip satu riwayat bahwa pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu adalah putra dari Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang kita kenal dengan Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perlu diingatkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat makdzubah, riwayat maudu'ah, riwayat dusta, riwayat bohong, riwayat fitnah keji dalam sejarah Islam. Kenapa? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa memang riwayat tersebut dikutip oleh Al-Imam Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari. Disebut juga oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Dikutip juga oleh Imam Abul Qasim Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Asakir yang kita kenal dengan Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Damaskus. Beliau, tiga ulama ini menyebutkan salah satu riwayat dari beberapa riwayat yang banyak. Salah satunya yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Utsman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Yang pertama, riwayat-riwayat tersebut seperti yang telah kami terangkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat bohong, makdzubah, fitnah dalam Islam. Kenapa? Para ulama perlu kita ketahui kembali bahwa ulama yang datang setelah tiga ulama tersebut, setelah Imam Tabari, setelah Ibnu Sa'ad, setelah Ibnu Asakir, hanya menukil, memindah keterangan dari beberapa ulama sebelumnya bahwa pembunuh dari Sayyidina Utsman Fulan bin Fulan. Dinukil, dipindah, ditulis dalam karangannya. Yang perlu kita ketahui, ingat, dalam riwayat Tabari, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir, kita lihat salah satu sanadnya di sana ada perawi yang mempunyai nama Muhammad bin Umar. Wa dzakara Muhammad bin Umar an Muhammad bin Umar. Siapa perawi tersebut? Perawi tersebut adalah Abul Qasim Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi As-Sahmi Al-Aslami Al-Madani. Muhammad bin Umar bin Waqid dikenal di kalangan ulama dengan sebutan Al-Waqidi. Adalah salah satu perawi yang digarisbawahi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat komentar Imam Az-Zahabi. Menurut Imam Zahabi bahwa Al-Waqidi, Imam Zahabi mengatakan ahadu awiyatil ilmi ala fihi al-muttafaqi alaihi. Memang Muhammad bin Umar figur dalam sejarah Islam. Akan tetapi para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah sepakat atas kedaifannya. Tidak bisa diambil hadis-hadis atau sejarah yang ditulis oleh Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Tak kalah juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengomentari tentang sosok figur Al-Waqidi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Waqidiyu kadzdzab, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi perawi yang pembual, pembohong, pendusta. Tak kalah itu Imam Yahya Ibnu Ma'in juga mengutip, menerangkan tentang sosok Al-Waqidi. Qala Al-Waqidi laisa bi syai'in, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi tidak ada nilainya sama sekali. Begitu juga
Al-Imam Abi Daud mengatakan, la aktubu hadithah. Aku tidak akan menulis satu hadis pun dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Begitu juga Imam Yunus bin Abdul A'la. Beliau mengatakan, qala li asy-Syafi'i, kutubul Waqidi kadzibun. Dulu kata Imam Yunus bin Abdul A'la, Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku bahwa semua riwayat Al-Waqidi, semua kitab-kitab Al-Waqidi penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i mengatakan al-ma'rufun, al-kadzabun, ala wad'i biwad'il hadithi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Awas, hati-hati, ada 4 figur yang masyhur menyatakan atau membuat hadis palsu akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang 4 tersebut? Salah satu dari 4 adalah wal Waqidi bi Baghdad. Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi di kota Baghdad. Ini adalah satu peringatan dari imam sekelas Imam An-Nasa'i, Sahibus Sunan, yang mempunyai kitab Sunan An-Nasa'i. Bahkan Al-Imam Muslim yang mempunyai Sahih Muslim, beliau juga mengatakan matrukul hadis. Al-Waqidi matrukul hadis. Imam Waqidi hadisnya harus ditinggalkan. Bahkan Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengatakan ma indi lil Waqidi harfun. Aku tidak akan menulis satu huruf pun dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Bahkan Imam Ibnu Nadim dalam beberapa kitabnya mengatakan tentang sosok Muhammad bin Umar Al-Waqidi, beliau mengatakan kana yatashayya yalzamut taqiyah, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi tokoh Syiah yang selalu bertaqiyah, selalu munafik. Ini adalah komentar dari beberapa ulama. Oleh sebab itu, riwayat yang ditulis atau diriwayatkan mengatasnamakan sanadnya salah satu ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi adalah riwayat fitnah yang tidak bisa diambil dalam ahli sunnah wal jamaah. Lantas siapa pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu? Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali menyatakan lam yata'ayyan qatiluhu ala sahih, bahwa tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyatakan siapa nama pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada sebagian riwayat yang memang bisa kita pegang, akan tetapi riwayat itu tidak lepas dari kedaifan. Riwayat dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu, yang memang tidak harus kita ambil, tidak boleh kita riwayatkan, tidak boleh kita percaya. Seperti riwayatnya Al-Waqidi yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Imam Ibnul Imam menyatakan tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyatakan satu nama akan pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan walam yusyarik fi qatlihi ahadun minas sahabati. Alhamdulillah, Imam Nawawi menyatakan, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Asy-Syafi'i An-Nawawi menyatakan bahwa tidak ada satu sahabat baginda Rasulullah yang ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Imam Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah. Beliau dilahirkan ketika tahun 10 Hajjatul Wada, tahun haji wada. Ketika itu baginda Rasulullah, ketika itu Sayyidina Muhammad ibnu Abu Bakar Siddiq dilahirkan. Sehingga ketika baginda Rasulullah meninggal wafat, Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq masih berumur 3 tahun lebih beberapa bulan. Akan tetapi para ulama di ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan ulama-ulamanya yang lain menyatakan bahwa Al-Imam Sayyidina Muhammad, putra dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah. Imam Nawawi menegaskan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut andil atau merencanakan pembunuhan baginda Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tak kalah itu, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Mufassir, Al-Faqih yang punyai kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab tersebut beliau menyatakan wa amma ma yadhkuruhu ba'dun nas min anna ba'dus sahabati aslamahu wa radiya biqatlihi fahada la yasihhu an ahadin minas sahabah annahu radiya biqatli Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bal kulluhum karihahu
wa maqatuhu wa sabba man qatalah. Kata Sayyidina Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat dari manapun yang menyatakan bahwa salah satu sahabat ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, ikut merencanakan pembunuhan tersebut, riwayat tersebut tidak bisa diterima. Akan tetapi semua para sahabat membenci bahkan melaknat pembunuh Sayyidina Utsman. Lah, lantas siapa pembunuh? Dalam beberapa keterangan yang memang diambil oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, keterangan secara umum Sayyidina Zubair dalam Tarikh At-Tabari juga disebutkan bahwa beliau hanya menerangkan wawa minal amthar. Mereka lah pemberontak dari beberapa kota-kota di pinggir Madinah, dari Mesir, dari Irak, yang terprovokasi atau diprovokatori oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, tokoh Yahudi yang kita kenal dalam sejarah dengan Ibnu Sauda. Tokoh Yahudi, Islam hanya ingin merusak Islam dari dalam. Ketika Islam, pergilah Abdullah bin Saba ke kota-kota terdekat Madinah, memfitnah, menyebutkan fitnah akan Sayyidina Utsman, sehingga umat Islam yang ada di pesisir Madinah, di Mesir, di Irak terprovokasi, marah, sehingga akhirnya berdemo ke kota Madinah. Terjadilah pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman hanya menyebutkan beberapa sifat secara umum. Wa minal amsar. Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan hum nuzzaul qabail. Pembunuh Sayyidina Utsman adalah pemberontak dari suku-suku pedalaman. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabarinya. Tak kalah begitu juga para al-Imam Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubronya mengatakan juga hum huthalatun nas muttafiquna ala syarr. Pembunuh Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang hina, muttafiquna ala syarr, yang telah sepakat atas pecah belah umat Islam. Mereka adalah khawarij, hum khawarij mufsidun, dhalun, wa baghun, mu'tadun. Begitulah Imam Ibnu Taimiyah menerangkan pembunuh Sayyidina Utsman, kaum khawarij, kaum pemberontak, kaum perusak, kaum pemfitnah. Kenapa? Karena memang tidak ada satu nama secara riwayat sahih yang menerangkan tentang siapa pembunuh dari Sayyidina Utsman, pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Lah, dari sisi lain, ketika terjadi tapel kuda kota Madinah, para sahabat bukan tidak melindungi Sayyidina Utsman. Di sana ada Sayyidina Ali. Di sana ada sesepuh panglima perang para sahabat Nabi. Mereka bukan tidak ingin melindungi Sayyidina Utsman. Akan tetapi ketika datanglah pemberontak, pendemo ke kota Madinah, sahabat Nabi melingkari rumah Sayyidina Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman keluar, seperti halnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dalam kitab Tarikh Khalifah, diserangkan di sana dalam beberapa kitab yang lain. Ketika itu Sayyidina Utsman keluar sambil sembari berkata beliau, azim ala kulli man ra'a alaihi sam'an wa ta'ah illa kaffa yadahu wa silaha. Aku tegaskan kepada semua orang untuk menaruh pedangnya dan tidak ikut campur tentang masalah ini. Bahkan di riwayat lain menerangkan azim alaikum lamma raja'tum wa wada'tum silahakum wa lazimtum buyutakum. Sayyidina Utsman menegaskan, aku tegaskan kepada kalian semua harus kembali, cepatlah kembali ke rumah kalian masing-masing. Taruhlah pedang-pedang kalian, bahkan berdiam dirilah kalian di rumah kalian. Kenapa Sayyidina Utsman menyuruh para sahabat untuk tidak melindungi? Karena Sayyidina Utsman dan para sahabat juga tahu riwayat yang sahih yang telah dulu dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Utsman akan terbunuh secara zalim, akan dibunuh secara mazlum, dizalimi. Oleh sebab itu Sayyidina Utsman tidak ingin salah satu sahabat Nabi ikut andil dalam terbunuhnya beliau sendiri, sehingga tidak jadi beban dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat dari Sayyidina Ali
Disebutkan dalam tarikh Damaskus, Ibnu Asakir menerangkan Sayyidina Ali ketika datanglah pemberontak kota Madinah, sekian ribu datang, pemberontak yang banyak. Sayyidina Ali menyuruh salah satu sahabat, pergilah kepada Khalifatul Mukminin Sayyidina Utsman, katakan kepada beliau, aku siap dengan 500 tentaraku untuk melindungi Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Juzita khaira, juzita khaira, ma uhibbu ayyuhra qadamun bisababi. Katakan kepada Sayyidina Ali, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku tidak ingin darah mengalir hanya sebab aku, kata Sayyidina Utsman. Pulanglah para sahabat. Di sanalah terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman, cikal bakal dari Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah pelopor kaum Syiah yang menjadi yang mempelopori terbentuknya mazhab Syiah. Dari Abdullah bin Saba semuanya fitnah yang keji. Yang terakhir mungkin kami tegaskan, terkadang kita bertanya, kenapa riwayat yang maudhu, riwayat yang bohong, riwayat yang fitnah, yang keji disebut dalam kitab sekelas Imam Tabari, sekelas Imam Ibnu Sa'ad, sekelas Imam Ibnu Asakir, bahkan kitab-kitab sejarah yang lain menukil hal tersebut. Yang perlu kalian ketahui, kita ketahui bersama, ingat Imam At-Tabari, Imam Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Khaldun, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, ketika beliau berstatus sejarawan, mengutip sejarah, ingat, beliau semua, para imam tidak menyaratkan semua yang akan ditulis harus sahih. Tidak. Lain dengan kitab hadis, Fannul Hadis, Imam Bukhari, beliau menyaratkan semua yang aku tulis harus sahih, harus hadis sahih. Semua yang aku tulis adalah hadis-hadis yang memang sahih sanadnya kepada baginda Rasulullah. Lain halnya dengan Imam Tabari, menulis semua hal yang terjadi, yang didengar, yang dibicarakan oleh masyarakat, entah itu sahih, entah itu hasan, entah itu dhaif, entah itu mungkar, bahkan entah itu maudhu. Semua ahli sejarah menulis secara seperti itu. Lah, oleh sebab itu para ulama mengatakan qimatu ma fid Tabari qimatu sanadi. Beliau para ulama mengatakan bahwa nilai hadis atau sejarah yang diterangkan oleh ulama sejarah, seperti halnya Imam Tabari, adalah nilai sanadnya. Ketika sanadnya sahih, fa ahlan wa sahlan. Ketika sanadnya dhaif, hukumnya dhaif. Ketika sanadnya maudhu, maka hukumnya dusta. Bahkan ketika kita baca kitab Tabari dari awal, di sana Imam Tabari juga menegaskan dalam muqaddimahnya. Imam Tabari menyatakan, "Fama yakunu fi kitabi hada min khabarin dzakarnahu an ba'dil madin mimma yastanqiruhu qari'uhu aw yastashni'uhu sami'uhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajhan min as-sihah wala ma'nan fil haqiqah falyu'lam annahu lam yu'ta min qibalina wa innama utiya min ba'di naqilihi ilayna." Ketahuilah wahai pembaca kitabku, ketika engkau nanti mendengar atau membaca sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, ketahuilah itu bukan kesalahanku. Itu yang aku dengar dari orang-orang yang memang meriwayatkan kepada aku. Jadi Imam Tabari menerangkan dari awal bahwa di sini bukan semuanya sahih. Begitulah semua para ulama ketika menulis sejarah. Jadi kita harus hati-hati ketika melihat para ulama menulis sejarah, semuanya ditulis. Baik yang sahih, baik yang mungkar, baik yang maudhu. Dan ingat, yang kedua, hal ini tidak menjadikan kekerdilan, tidak menghinakan kepada Imam At-Tabari, kepada Imam Ibnu Sa'ad, kepada Imam Ibnu Khaldun. Beliau ulama, beliau fuqaha, beliau muhaddits. Akan tetapi kita yang harus paham, beliau menulis sejarah ketika status sejarawan. Semua hal yang didengar ditulis. Tidak menjadikan beliau secara hina atau kerdil atau hina, mengecilkan beliau dari pangkat kealimannya, keutamaannya, tidak. Memang sejarah seperti itu. Para ulama mengatakan sehingga kalian tahu ketika membaca semua riwayat, dengan semua riwayatnya tersebut, kalian tahu bahwa dalam Islam ada sebagian kelompok yang ingin membolak-balikan fakta
yang ingin merubah fakta hakikat Islam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri, fanatik buta demi kelompoknya, atau demi menghancurkan Islam secara utuh. Ini yang harus kita ketahui. Bahkan kadang-kadang kita bertanya, kenapa ini riwayat ketika maudhu kenapa berada di kitab Tabari? Ingatlah, itu kitab sejarah, bukan kitab hadis. Dan itu memang metode manhaj para ulama akhbari ketika meriwayatkan khabar atau sejarah dari awal. Ini yang perlu kita ketahui. Yang terakhir, tretan Islah Bahrawi. Tengah tretan butebu. Cek mau kitab ngalak sanyaman daripada pak goreng. Hati-hatilah, hai saudaraku Islah Bahrawi. Bukan seenaknya membaca isi kitab dilontarkan dalam satu ruangan kepada saudara-saudara kita yang lain. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Para ulama mengatakan andai kata tanpa sanad yang sahih, niscaya semua orang akan berbicara seenaknya. Qala hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.